Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan aplikasi Planventory yang telah kami buat, yaitu sistem manajemen stok barang perkebunan kelapa sawit berbasis web. Sebelum memasuki pembahasan, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Anastasia Irsad, Intan Lestari, dan juga Mutia Anindita. Nah, pembahasan pertama dimulai dari latar belakang. Saat ini, pengelolaan stok barang di banyak perkebunan kelapa sawit masih dilakukan secara manual. Akibatnya, sering terjadi kesalahan pencatatan, sulit mengetahui kondisi stok barang yang sebenarnya, serta proses pemantauan data dan pembuatan laporan menjadi kurang efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu proses pengelolaan inventory agar lebih mudah dan terorganisir. Oleh karena itu, kami mengembangkan Planventory, yaitu aplikasi berbasis web yang mampu melakukan monitoring stok secara real time, sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Untuk mendukung pengembangan sistem Planventory ini, kami menggunakan beberapa framework yang memiliki perannya masing-masing dalam proses pengembangan aplikasi. Yang pertama itu ada React.js sebagai framework front-end untuk membangun antarmuka aplikasi. Kemudian ada Tailwind CSS digunakan untuk membuat tampilan yang responsif dan lebih modern. Untuk backend sendiri, kami menggunakan Supabase yang menyediakan layanan autentifikasi, API, dan juga database. Sedangkan Vercel digunakan sebagai platform deployment agar aplikasi dapat diakses secara online. Dengan framework tersebut, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien, serta menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan dan dikembangkan. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke penjelasan demo masing-masing fitur aplikasinya. Sebelum masuk ke penjelasan tiap fitur, saya akan jelaskan dulu kenapa aplikasi Planventory ini dibangun dengan konsep MVC, yaitu model, controller, dan juga view. Konsep ini dipakai supaya tanggung jawab setiap bagian kode terpisah rapi, tidak tertumpuk jadi satu file yang panjang dan juga susah dirawat. Nah, bagian view ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan tampilan yang akan dilihat oleh admin. Jadi, tugasnya itu akan menampilkan tabel, form, kartu statistik, grafik, dan juga menangkap aksi klik dari admin seperti tombol, input. Nah, kalau controller ini merupakan jembatan antara view dan model. Jadi dia akan bertugas menerima data dari si view untuk melakukan validasi atau logika bisnis. Lalu kemudian dia akan meneruskan kepada model. Nah, di bagian model ini merupakan bagian yang langsung berkomunikasi dengan database. Jadi pada proyek kami ini, kami menggunakan database dari Supabase. Nah, dengan adanya pemisahan seperti ini, kalau misalnya ada perubahan tampilan, saya akan cukup ubah pada bagian view. Nah, kalau misalnya ada perubahan aturan bisnis, saya akan ubah pada controllernya. Kemudian, kalau ada perubahan struktur data, maka saya akan ubah pada modelnya. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Anindita. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan step by step sistem Planventory beserta running kodenya. Nah, ini adalah halaman landing page, di mana halaman pertama yang dilihat pengunjung sebelum login. Nah, pada halaman ini dipetakan pada root atau garis miring pada file .jsx, dan komponennya ada pada view landing .jsx. Nah, ketika saya mengklik menu fitur atau menu testimoni, halaman ini tidak berpindah, tapi hanya menggulir halus ke bagian yang dituju. Ini dijalankan oleh fungsi scroll to section. Nah, yang paling penting di sini adalah untuk tombol masuk dan juga tombol daftar gratis, yang dimana ketika mengklik tombol masuk, dia akan langsung mengarahkan kepada halaman untuk kita login. Dan juga untuk halaman tombol daftar gratis, di sini akan langsung mengarahkan ke halaman untuk kita meregister. Berikut ini merupakan halaman registrasi.
Nah, selanjutnya untuk penjelasan kode program, pada file landing.jsx ini merupakan untuk tampilan pada landing page. Nah, kemudian untuk alur logikanya itu tertera pada file app.jsx, yang dimana untuk tombol masuk tadi itu bukan sebuah fungsi, melainkan komponen link dari React Router, yaitu link to login. Nah, berikut ini adalah penerapan kode programnya. Jadi, saat saya klik, dia hanya mengubah alamat URL menjadi login tanpa mereload halaman. Lalu, React Router menampilkan halaman login. Nah, begitu juga untuk tombol daftar gratis. Itu merupakan link menuju register. Nah, berikut ini merupakan penerapan kode untuk tombol daftar gratis yang akan meredirect ke dalam halaman register. Selanjutnya untuk halaman registrasi, nah yang dimana halaman registrasi ini berfungsi untuk mendaftarkan sebuah akun yang akan digunakan pada web inventory. Nah, dimana bisa mengisi nama, email, kemudian role sesuai dengan posisi masing-masing pada web inventory, yaitu ada admin, supplier, dan juga karyawan kebun. Nah, kemudian dengan menginputkan password dan confirm password. Nah, jadi di sini ada juga tombol sign-in. Jadi dimana ketika kita sudah mempunyai sebuah akun, maka kita bisa menekan tombol ini untuk mengarahkan ke halaman login dan langsung bisa login ke dalam web inventory. Nah, kita kembali lagi untuk halaman registrasi, kita coba untuk meregistrasikan satu akun baru. Kita pilih role-nya sebagai admin, kemudian passwordnya kan ini harus minimal 6 karakter. Jadi kita coba di bawah 6 karakter apa yang akan terjadi. Nah, dia akan menampilkan pesan password minimal harus 6 karakter. Jadi kita akan mengisi password sebanyak 6 karakter. Kita create now. Nah, di sini akan muncul pop-up registrasi berhasil, silahkan masuk menggunakan akun baru Anda. Nah, jadi di sini proses registrasi telah berhasil. Jadi kita coba kembali lagi ke halaman registrasi. Di sini, ketika kita ingin mendaftar tapi akun email kita sudah terdaftar, maka apa yang akan terjadi? Maka di sini kita akan mencobanya. Kita pilih admin saja. Nah, kita akan meng-create now-nya. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa user already register. Jadi, email yang kita gunakan ini sudah terregistrasi, jadi tidak bisa lagi. Selanjutnya, untuk kode program registrasi, nah di mana untuk tampilan halaman registrasi itu berada pada view, out, kemudian register JSX. Nah, ini merupakan kode program untuk menampilkan sebuah halaman registrasi. Nah, ketika tadi saya sudah menginputkan akun baru, email, nama, dan juga password, maka kan tadi saya mengklik tombol klik create now. Nah, di sini yang akan menangani fungsi tersebut adalah method handle submit yang berada pada register JSX. Kemudian, pertama dia akan memvalidasi kalau password dan konfirmasi tidak sama atau password kurang dari 6 karakter, akan muncul peringatan dan prosesnya berhenti. Nah, kalau lolos, dia akan memanggil out controller method handle register yang berada pada file out controller JS. Nah, di sini merupakan method handle register. Nah, kemudian di controller akun dibuat lewat supabase out seekup. Nah, berikut ini merupakan supabase out seekup email password. Nah, lalu datanya disimpan ke dalam tabel profil pengguna yang ada di supabase melalui method create profile. Nah, method create profile ini berada pada out model JS. Nah, berikut ini merupakan method create profile. Nah, setelah berhasil, maka otomatis diarahkan ke halaman login dengan pesan registrasi berhasil. Baik, selanjutnya untuk halaman login, di mana halaman login ini berguna untuk agar kita bisa masuk ke dalam web inventory dengan akun yang sudah kita daftarkan di halaman registrasi sebelumnya. Jadi kita coba. Nah, jadi kita coba inputkan password salah. Apa yang akan terjadi? Nah, maka akan muncul pop-up inputan password salah. Nah, jika kita benar menginputkan password, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan langsung mengarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan yang didaftarkan tadi pada halaman registrasi. Jika kita mendaftarkan pada role admin, maka akan langsung mengarahkan ke halaman dashboard admin. Dan juga jika pada karyawan, maka akan langsung mengarahkan ke dalam dashboard karyawan. Begitu juga untuk supplier. Nah, bagaimana kita coba login dengan akun yang belum terdaftar, maka akan muncul apa? Kita coba sign in. Nah, akan muncul pop-up akun belum terdaftar, silakan periksa kembali email Anda.
Nah, jadi di sini untuk halaman login, dan juga jika muncul pop-up ini, kita bisa langsung menekan tombol create now. Nah, tombol create now ini akan mengarahkan ke dalam halaman registrasi. Nah, kemudian di sini juga ada tombol untuk forgot password. Jadi jika kita menginputkan email yang sudah kita daftarkan tapi kita lupa password, kita bisa menekan tombol forgot password ini. Oke, selanjutnya untuk kode program halaman login. Nah, halaman login ini berada pada folder view, out, dan pada file login.csx. Nah, berikut ini kode program yang akan menampilkan halaman login. Nah, ketika saya mengisi email dan password, setiap kali saya mengetik, yang memperbarui datanya adalah fungsi handle change, dan khusus email otomatis diubah ke dalam huruf kecil. Nah, berikut ini merupakan metode handle change-nya. Nah, ketika saya klik sign in untuk masuk ke dalam web inventory, nah saat tombol itu ditekan, yang berjalan adalah fungsi handle submit. Nah, berikut ini merupakan metode handle submit. Di dalamnya dia akan memanggil outController.handle login yang berada pada file outController dengan metode handle login. Nah, dengan metode handle login ini, email dan passwordnya akan tersimpan. Nah, controller ini lalu akan memanggil metode check password match yang ada pada file out model. Nah, ini merupakan metode check password match. Nah, di sini yang mengambil data akun dari tabel profil pengguna berdasarkan email yang berada pada supabase. Nah, di sini ada dua pengecekan penting. Kalau emailnya tidak ada, sistem menampilkan pesan akun belum terdaftar. Nah, kalau emailnya ada tapi passwordnya tidak cocok, muncul inputan password salah seperti yang sudah kita demokan di alur kode halaman login tadi. Nah, kalau keduanya benar, data user disimpan ke dalam local storage lalu berdasarkan ROM-nya. Fungsi navigate mengarahkan saya ke dalam dashboard yang sesuai. Karena saya login sebagai karyawan, makanya dari itu saya diarahkan ke dalam dashboard karyawan. Nah, kemudian kan muncul banner hijau berhasil login. Ini berawal dari komponen login success course. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan bagaimana sih tampilan halaman jika halaman yang ingin kita buka itu tidak ditemukan. Semisal kita ganti ini menjadi slash bebas, maka dia akan menampilkan halaman dengan pesan 404 ops halaman tidak ditemukan. Ini artinya halaman ini tidak ada pada sistem inventory kami. Maka kita bisa klik kembali ke tampilan awal, maka akan diarahkan ke halaman pertama kali kita membuka website tersebut. Nah, kalau dari sisi kode program sendiri, tampilan notefont itu berada pada file notefont.csx pada folder view. Yang dimana di sini ada pesan 404 ops halaman tidak ditemukan. Mengapa halaman bisa tidak ditemukan? Karena pada app CSX sudah membuat masing-masing root yang bisa dikunjungi atau kita buka seperti login, register, dashboard, karyawan stok, ataupun yang lainnya. Nah, jika semua dari daftar di app CSX itu tidak ada, maka yang terakhir adalah root itu akan mengarahkan ke bagian pet bintang yang mengarah pada file notefont, yaitu file notefont.csx ini. Makanya hasil akhirnya akan menampilkan halaman tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian rule supplier, di mana ketika kita login menjadi supplier akan langsung diarahkan ke dashboard supplier yang mana ada button kelola pesanan, berapa total pesanan yang ada, lalu berapa total pesanan yang berada pada status perlu dikirim, sedang dikirim, atau selesai atau diterima. Nah, pada dashboard ini juga akan menampilkan pesanan-pesanan terbaru yang telah dilakukan oleh admin. Di sini juga terdapat grafik untuk ringkasan pesanan per statusnya. Nah, tampilan view ini jika di kode program itu terdapat pada file supplier dashboard.csx yang berada di folder view. Nah, ketika halaman dibuka, kode use effect ini akan menjalankan fungsi load yang mana akan memanggil fetch pesanan yang berada pada file supplier dashboard controller.js. Nah, dari fungsi ini akan diteruskan ke file supplier dashboard model.js
yang akan menjalankan kode get pesanan supplier. Nah, kode ini akan membaca tabel pesanan supplier yang ada di Supabase, lalu dicocokkan lewat supplier ID. Kalau ID tidak ketemu, baru akan dilanjutkan pencocokan melalui nama suppliernya. Dari data tersebut, dihitung langsung total pesanan, perlu dikirim, sedang dikirim, dan selesai diterima hingga menampilkan seperti tampilan di dashboard tadi. Nah, untuk button kelola pesanan sendiri, itu ketika kita klik, maka akan menjalankan kode navigasi uncheck ini, lalu akan membawa ke halaman selanjutnya, yaitu halaman kelola pesanan. Seperti pada tampilan berikut. Nah, untuk fitur kelola pesanan pada supplier ini sendiri, kita harus melakukan penjelasan itu pada rule admin agar proses penjelasan kelola pesanan ini dilakukan step by step. Jadi untuk tabel daftar pengajuan pesanan supplier yang ada di tampilan ini adalah banyaknya daftar pesanan yang pernah dibuat oleh supplier. Jadi jika kita ingin membuat pesanan, kita tinggal klik button buat pesanan, lalu memilih supplier mana yang kita akan lakukan pemesanan. Nah, di sini kita akan mengisi apa barang yang ingin dipesan. Banyak pesanan, baru kita akan pilih tanggal kebutuhan dan tambah pesanan. Nah, pesanan yang baru kita buat itu akan muncul di daftar tabel pengajuan pesanan supplier ini dengan status menunggu konfirmasi. Sebelum konfirmasi ini dikonfirmasi oleh rule supplier yang berada pada fitur kelola pesanan, kita dapat membuat aksi batal pesanan. Seperti ini, kita tinggal buat batal, dan nanti aksi akan berubah menjadi dibatalkan. Nah, pesanan yang telah kita buat ini akan masuk ke fitur kelola pesanan di supplier. Di fitur kelola pesanan ini akan menampilkan tabel daftar pesanan yang baru masuk atau dibuat oleh admin. Nah, di sini tadi telah membuat pesanan pupuk Posca Muti, maka akan muncul di tabel kelola pesanan. Nah, di sini supplier itu dapat memilih aksi terima ataupun tolak. Nah, jika kita pilih terima, kita akan diminta untuk membuat tanggal pengiriman untuk barang ini. Nah, kita buat today, lalu kita klik konfirmasi kirim. Maka dia akan langsung terhapus di tabel kelola pesanan. Tetapi jika klik button tolak, kita akan menulis alasan penolakan, misal stok habis. Ketika kita klik konfirmasi tolak, maka di admin nanti akan muncul aksinya itu adalah ditolak. Nah, tadi kan barang yang ditolak asa itu adalah babat, maka di sini akan ada status ditolak supplier dengan keterangan stok habis. Nah, untuk barang yang diterima tadi kan pupuk Posca Muti udah dibuat tanggal pengirimannya, maka statusnya itu sekarang akan dikirim dan aksinya itu sedang dikirim. Nah, untuk penjelasan kode program alur pemesanan ini, karena alur pemesanan ke supplier itu dimulai dari admin, maka kode yang pertama itu dimulai dari file data pengajuan.jsx untuk role admin, yang dimana ketika admin klik buat pesanan pada fitur data pengajuan, maka kode yang akan dijalankan adalah set show order from ini, sehingga from untuk mengisi pesanan itu akan muncul. Nah, ketika admin mengisi nama, supplier, barang, jumlah satuan sampai tanggal kebutuhan, maka perubahan isi itu akan ditangkap di kode handle order from change ini. Nah, begitu admin nanti klik tambah pesanan, maka kode yang akan dijalankan itu adalah handle order from change ini. Kemudian akan mengambil supplier ID dari akun supplier yang dipilih, lalu akan meneruskan datanya ke store supplier order yang ada pada file data pengajuan controller.js. Nah, ini kodenya untuk store supplier order. Dari controller ini memvalidasi kelengkapan data, baru meneruskannya ke metode create supplier order yang ada di data pengajuan model. Kodenya itu bang banget terbuka ternyata. Tai lah.
dari controller itu nanti akan memvalidasi kelengkapan datanya, apakah sudah sesuai, lalu baru meneruskannya ke metode create supplier order yang ada di data pengajuan model. Ini kodenya. Disinilah kode pemesanan dibuat otomatis lewat kode generate kode pesanan. Jadi formatnya itu dari P0001 dan juga seterusnya. Lalu data yang tersebut akan disimpan ke tabel pesanan supplier dengan status awal menunggu konfirmasi. Setelah berhasil, maka akan langsung ditampilkan ke tabel pemesanan supplier. Nah, sekarang kita kembali lagi ke akun supplier untuk melihat pemesanan barang yang telah dibuat oleh admin. Ketika kita buka, nah sekarang kita kembali ke akun supplier untuk melihat daftar pesanan yang telah dibuat oleh admin. Di sini ketika kita buka akun supplier dan memilih fitur kelola pesanan, maka file yang akan pertama kali dibuka adalah kelola pesanan.jsx. Nah, di sini use effect kode ini akan menjalankan load order, kemudian memanggil fetch pesanan di kelola pesanan controller. Kemudian kode fetch pesanan ini akan diarahkan ke kelola pesanan model, yaitu akan menjalankan get pesanan by supplier. Di kode inilah halaman data nanti akan difilter khusus status menunggu konfirmasi dan proses supplier. Pesanan yang tadi dibuat admin langsung muncul di sini. Di sinilah dua peran itu terhubung untuk kedua kalinya. Nah, ketika supplier klik terima, maka fungsi handle terima akan memanggil terima pesanan di controller. Fungsi handle terima ini akan memanggil terima pesanan yang ada di controller ini. Nah, nanti kelola pesanan model akan mengubah status menjadi diproses supplier pada kode terima pesanan di kelola model ini. Lalu ketika saya klik tolak, akan muncul pop-up dan alasan penolakan yang wajib diisi. Kalau kosong, controller akan melempar error pada tray tolak pesanan ini. Nah, setelah statusnya diproses supplier akan mengisi tanggal konfirmasi pengiriman lewat kode handle attaching ini. Lalu ketika supplier klik konfirmasi kirim, maka akan menjalankan kode handle konfirmasi kirim. Ini kodenya. Nah, kemudian kode ini akan mengarahkan ke file kelola pesanan controller pada kode konfirmasi kirim berikut ini. Setelah itu, dari kode ini nanti akan diarahkan ke kode file kelola pesanan model, yaitu konfirmasi kirim untuk mengupdate status pemesanan menjadi dikirim, sekaligus menyimpan eta tanggal pengiriman. Nah, untuk terakhir, pada kelola pesanan .jsx ini akan kembali menjalankan use effect load order ini untuk menampilkan kembali halaman kelola pesanan setelah update. Nah, setelah kita melakukan aksi terima ataupun tolak pesanan supplier di kelola pesanan ini, jika kita melakukan terima, maka akan melakukan konfirmasi pengiriman. Setelah melakukan konfirmasi, pesanan tersebut akan diarahkan ke fitur status pengiriman, yang dimana barang yang kita terima tadi adalah pupuk Poska Muti. Maka status di sini akan berubah menjadi dikirim dan ada button aksi barang sudah sampai. Jika barang sudah sampai pada admin atau pemilik kebun nantinya, kita akan klik barang sudah sampai dan akan muncul pop-up menandakan barang ditandai selesai sudah berhasil. Nah, aksi selanjutnya berubah menjadi menunggu konfirmasi dari admin. Jadi kita pergi lagi ke role admin, terdapat pupuk Moska Putih yaitu barangnya dengan aksi konfirmasi terima. Nah, di sini bisa kita pilih apakah kita sudah menerima atau tidak menerima barang tersebut. Jika kita tidak menerimanya, maka kita harus mengisi alasan penolakan kenapa barang itu belum diterima. Dan nantinya akan masuk kembali ke supplier, yaitu barang tidak diterima dengan status alasan tidak diterimanya. Nah, kalau pesanan ini diterima, maka langsung menyatakan kalau barang tersebut diterima dan aksinya akan berubah barang diterima dengan stok 13. Jika kita kembali lagi ke supplier, maka aksi untuk status pengiriman di barang pupuk masa ini akan berubah menjadi barang telah diterima admin dan statusnya ditandai dengan selesai. Nah, jika barang itu tidak diterima, maka nanti akan menampilkan aksi tidak diterima admin dan diberikan keterangan kenapa barang tersebut tidak diterima alasan penolakannya dan statusnya akan berubah menjadi ditolak admin.
Nah, kalau dijelasin dari sisi kode program, ketika kita membuka fitur status pengiriman, maka file pertama yang akan dijalankan adalah file status pengiriman.jsx pada folder view ini. Nah, kode use effect ini akan menjalankan load order yang akan memanggil kode fetch pesanan yang berada pada status pengiriman controller.js. Nah, dari kode ini kemudian akan diarahkan ke file status pengiriman model.js. Di dalam code file ini akan menjalankan kode get pesanan by supplier yang akan mengambil data dari tabel pesanan supplier yang ada pada Supabase. Di sini akan difilter berdasarkan ID supplier. Nah, jika ID supplier tidak ditemukan, maka akan difilter berdasarkan nama supplier. Yang membedakan di sini, data yang akan ditampilkan adalah data yang memiliki status dikirim, sampai, selesai, dan ditolak admin. Karena halaman ini hanya untuk memantau pesanan yang sudah dalam perjalanan saja. Nah, ketika kita klik tandai selesai, maka kode selanjutnya yang akan dijalankan adalah handle tandai selesai yang ada pada kode status pengiriman.jsx yang ada di view, yaitu ini kodenya, handle tandai sampai. Nah, dari kode ini akan memanggil kode tandai selesai yang ada di status pengiriman controller.js agar status pengiriman berubah menjadi sampai. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana sih halaman jika Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan bagaimana sih tampilan halaman jika halaman yang ingin kita buka itu tidak ditemukan. Semisal kita ganti ini menjadi slash bebas, maka dia akan menampilkan halaman dengan pesan 404 ops halaman tidak ditemukan. Ini artinya halaman ini tidak ada pada sistem Inventory kami. Maka kita bisa klik kembali ke tampilan awal, maka akan diarahkan ke halaman pertama kali kita membuka website tersebut. Nah, kalau dari sisi kode program sendiri, tampilan notefont itu berada pada file notefont.jsx pada folder view. Yang dimana di sini ada pesan 404 ops halaman tidak ditemukan. Bisa tidak ditemukan karena pada app JSX sudah membuat masing-masing root yang bisa dikunjungi atau kita buka seperti login, register, dashboard, karyawan stok ataupun yang lainnya. Nah, jika semua dari daftar di app JSX itu tidak ada, maka yang terakhir adalah root itu akan mengarahkan ke bagian pet bintang yang mengarah pada file notefont, yaitu file notefont.jsx ini. Makanya hasil akhirnya akan menampilkan halaman tidak ditemukan. Nah, ini saya akan jelaskan fitur dashboard pada admin. Nah, ketika admin berhasil login, dia akan menampilkan selamat datang Indah. Nah, ini merupakan banner selamat datang dengan 4 kartu metriknya yaitu ada total pengguna, stok produk, jumlah pengajuan karyawan, dan jumlah permintaan barang. Nah, kemudian ini merupakan grafik pergerakan barang masuk dan keluar per bulannya. Nah, ini bulannya di bawah, dan ini adalah total jumlahnya. Dilengkapi dengan pemfilteran per tahun. Nah, untuk panel catatan sistem pemberitahuan akun baru yang dibuat selama admin tidak aktif. Nah, di sini ada grafik kunjungan. Ini merupakan komposisi persentasi penggunaan karyawan versus supplier. Untuk alur kodenya, di dalam folder view itu ada nama filenya bernama admin dashboard. Nah, di sini begitu halaman dashboard tadi dibuka, maka method use effect ini akan langsung menjalankan fungsi load data yang memanggil file admin dashboard controller dengan metode fetch data dashboard. Di dalam controller ini, metode ini memanggil 4 metode dari model sekaligus secara paralel menggunakan promise all, yaitu ada get all profile, barang, pengajuan, hingga pesanan supplier. Di model
Setiap metode ini melakukan query langsung ke tabel supabase masing-masing. Misalnya, get all profile mengambil dari tabel profil pengguna dan get all barang dari tabel barang. Setelah data meta ini kembali kepada controller. Nah, controllernya yang menghitung seluruh angka metrik seperti total pengguna, dari jumlah baris profil, total stok, dari akumulasi kolom stok tiap barang, sampai persentase karyawan dan supplier untuk grafik kunjungan. Nah, controller juga punya fungsi generate monthly character chart data yang mengelompokkan barang keluar dari pengajuan berstatus disetujui dan barang masuk dari pesanan supplier berstatus selesai per bulan, Januari hingga Desember sesuai tahun yang dipilih. Nah, hasil perhitungan ini akan kembali pada view dalam satu objek yang disimpan ke state lewat set state. View lalu menampilkan memakai komponen line chart dari library rechart. Kalau saya ganti tahun di drop down, maka fungsi seperti handle ini memanggil ulang fungsi dari get chart data by year supaya grafik langsung berubah tanpa reload halaman. Nah, selanjutnya ada menu manajemen pengguna. Nah, di sini akan memunculkan 3 kartu statistik, yaitu akun karyawan, akun supplier, dan total penggunanya. Nah, dengan 3 kolom daftar pengguna berdasarkan role-nya. Ada karyawan juga, supplier, sama admin. Nah, tombol lihat detail akun ini melihat detail akunnya dari namanya siapa, emailnya apa, hingga role-nya apa. Nah, di sini juga bisa kita melakukan hapus data. Ketika kita melakukan hapus data, maka otomatis akun yang ada di sini akan terhapus dan dia tidak bisa login. Nah, untuk alur kodenya, di dalam view ada nama filenya manajemen pengguna. Saat halamannya dibuka, maka use effect menjalankan load data pengguna yang akan memanggil manajemen pengguna controller fetch user. Nah, controller ini memanggil manajemen pengguna model get all profile yang mengambil seluruh baris dari tabel profil pengguna. Controller lalu memetakan data ini supaya nama kolomnya konsisten dengan yang dipakai view. Misalnya nama lengkap dipetakan jadi nama. Data pengguna ini kemudian difilter di sisi view memakai filter. Berdasarkan kolom role dipisah jadi 3 kelompok, yaitu karyawan, supplier, dan admin. Lalu ditampilkan di 3 kolom terpisah lewat komponen user group. Kalau saya klik ikon mata di salah satu pengguna tadi, maka dia akan menampilkan detail dari akun tersebut. Nah, kalau saya klik ikon hapus, maka mode config custom muncul dulu, bukan window config bawaan browser. Setelah saya klik ya hapus, maka fungsi remove user memanggil manajemen pengguna controller, yakni handle delete user, lalu diteruskan ke manajemen pengguna model delete profile yang menghapus baris tersebut dari tabel profil pengguna. Setelah berhasil, state user langsung diperbarui di browser tanpa perlu reload halaman. Selanjutnya saya akan jelaskan fitur kelola barang. Nah, jadi fitur ini digunakan untuk menampung berapa jumlah total barang yang ada. Nah, ini adalah tabel dari daftar inventory yang aktif. Ada ID, nama barang, kategori, stok fisiknya, lokasi penyimpanan, keterangannya apa, lalu aksi manajemen. Nah, di sini ada menu maksudnya button tambah barang baru. Nah, fitur ini tuh digunakan ketika supplier sudah mengantarkan barang yang diminta oleh admin di depan rumahnya si admin, maka si admin dapat melakukan tambah barang menggunakan fitur ini. Nah, di sini dia akan mengisi, misalnya namanya pupuk. Dengan jumlahnya itu adalah 12. Nah, lokasi penyimpanan ini bentuknya drop down. Jadi, misalnya kita taruh pada lantai sektor 1 dan untuk keterangannya ini opsional. Nah, ketika disimpan, dia akan melakukan verifikasi lalu klik simpan. Sehingga pada tabel daftar inventory ini akan muncul nama barang baru yaitu pupuk diletakkan pada lantai sektor 1 dengan stoknya segini. Nah, untuk aksi manajemen edit kita bisa melakukan perubahan edit ketika kita salah input. Misalnya saya akan ubah jumlah stoknya jadi 10. Lalu di sini akan verifikasi ulang. Kemudian stok fisiknya akan berubah menjadi 10. Nah, untuk hapus ini digunakan oleh admin, bisa saja kalau misalnya dia untuk melakukan typo tinggal klik OK, sehingga pada daftar tabelnya itu sudah tidak ada lagi nama barangnya itu pupuk. Untuk alur kode dari kelola barang ini pada bagian view-nya itu, jadi ketika halaman dibuka,
maka use effect-nya akan menjalankan dua fungsi, yaitu load barang data untuk mengambil seluruh data barang lewat fetch barang list, dan load deliveries untuk mengambil daftar pengiriman supplier yang sudah berstatus selesai tapi belum dimasukkan ke inventory lewat fetch successful deliveries. Nah, ketika tadi saya sudah menekan tombol tambah barang, maka saya akan menginput nama barang. Nah, jadi fungsi handle name barang salvage itu otomatis mengisi jumlah stok dan kategori berdasarkan data pengiriman itu. Nah, setelah formnya saya isi dan saya klik simpan, sistem akan menjalankan handle submit yang akan memvalidasi data lalu memunculkan mode konfirmasi. Kemudian setelah saya konfirmasi, handle confirm save memanggil handle save barang. Di controller ini ada logika penting. Kalau nama barang yang saya input sudah ada di database, yaitu pada supabase, lewat find by name leaf, bukan dari data yang tersimpan di browser, maka stoknya diakumulasi ke barang yang sudah ada, bukan membuat baris baru. Kalau belum ada, maka controller menggenerate ID SKU baru secara otomatis lewat fungsi generate next SKU dengan format BRG01, BRG02, dan seterusnya. Dihitung dari nomor SKU terbesar yang pernah dipakai supaya tidak bentrok walau ada nama barang yang sudah dihapus. Nah, setelah data tersimpan, dimodel lewat insert barang atau update barang ke tabel barang. Controller juga otomatis mencatat perubahan stok ini ke laporan harian lewat record barang masuk supaya semua histori keluar masuk barang tetap tercatat dari sumber manapun asalnya. Terakhir, view menjalankan ulang load barang data supaya tabel langsung terupdate. Selanjutnya, fitur yang akan saya jelaskan adalah laporan harian. Jadi, ini merupakan tabel yang berisikan histori barang masuk dan juga barang keluar, lengkap dengan stok awalnya, stok akhirnya, dan juga status. Nah, fitur ini bisa menggunakan pemfilteran dengan kita mencari ID atau tanggal. Misalnya, saya akan mencoba filter nama barangnya itu adalah Palu, sehingga di sini akan menampilkan jumlah nama barang Palu. Nah, untuk melakukan pencetakan bisa tinggal klik print laporan, sehingga memunculkan cukup Palunya saja, karena kita melakukan pemfilterannya berdasarkan nama Palu. Kalau seandainya tidak melakukan pemfilteran berdasarkan nama, maka yang akan dicetak itu adalah keseluruhan data yang ada pada histori. Nah, ini tuh berasal dari data pengajuan. Lanjut untuk alur kode pada folder view, yaitu laporan harian. Nah, saat halaman itu dibuka, maka use effect menjalankan load laporan data yang memanggil method fetch all laporan, lalu diteruskan ke laporan harian modelnya bermetode get all laporan. Nah, model ini mengambil data dari tabel laporan sekaligus melakukan join ke tabel barang untuk mengambil nama dan kategori barang. Nah, data mentah ini lalu diproses di view untuk menghitung status stok. Kalau stok akhirnya 0, maka statusnya habis. Kalau di bawah 10, statusnya menipis. Selain itu tersedia. View juga menghitung stok awal dari stok akhir ditambah barang keluar dikurangi barang masuk, supaya setiap baris laporan punya riwayat yang lengkap. Laporan ini sebenarnya adalah gabungan transaksi yang terjadi dari beberapa fitur berbeda. Ada yang datang dari proses persetujuan pengajuan karyawan yang sudah saya jelasin tadi, ada yang datang dari kelola barang, dan ada juga yang datang dari konfirmasi penerimaan barang dari supplier. Jadi, laporan harian ini berfungsi sebagai satu sumber terpusat yang mencatat seluruh histori perubahan stok. Untuk fitur pencarian, saya bisa ganti filter berdasarkan nama, kode, atau tanggal. Lalu, ketik kata kunci di kolom pencarian, sehingga setiap saya ketik use effect-nya akan memantau perubahan query, filter by, dan date query, langsung menjalankan filter untuk menyaring data dan menampilkan hasil secara langsung, tanpa perlu klik tombol cari. Kalau saya klik tombol cetak, sistem menjalankan Windows Print, bawaan browser untuk mencetak laporan yang sedang tampil. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bentukan loading dari sistem kami. Di sini saya akan mengubah terlebih dahulu jaringannya menjadi 3G. Oh, udah saya ubah tadi. Nah, 3G. Jadi, saya akan tunjukkan. Nah, ini bentuk loadingnya. Sehingga di sini juga akan meloading untuk menghubung ke dalam supabase. Nah, untuk kodenya itu terletak pada folder komponen dengan nama filenya itu loading.
Nah, jadi filenya ini isinya cuma satu elemen dengan animasi berputar tadi dari tiny wheel dengan teksnya itu memuat. Nah, komponen ini nantinya akan dipanggil di dalam app.jsx. app.jsx di dalam sini sebagai fallback dari rect lazy dan suspense. Jadi hampir semua halaman di aplikasi ini seperti dashboard, kelola barang, laporan harian, dan data pengajuan di load secara lazy. Artinya kode halaman itu baru benar-benar diambil dari server saat pengguna membuka rutenya. Jadi bukan langsung sekaligus di awal. Selama proses pengambilan kode itu berlangsung, komponen loading inilah yang akan ditampilkan sebagai layar sementara supaya pengguna tidak terlihat halaman kosong saja. Nah, untuk fitur unggulan kami itu adalah dari data pengajuan. Mengapa? Karena kalau misalnya data pengajuan ini tidak ada, maka sistem kami itu nggak ada arti apa-apa, nggak ada gunanya gitu. Nah, jadi di dalam data pengajuan ini ada dua fungsional, di mana ada pengajuan dari karyawan dan juga permintaan barang. Untuk pengajuan karyawan ini alurnya itu ketika karyawan akan melakukan pengajuan atas persetujuan peminjaman barang, baik itu alat panen atau bahan-bahan seperti pupuk, pestisida, maka di sini akan muncul. Nah, sehingga di sini aksinya itu ada setuju atau ditolak. Ketika admin akan melakukan persetujuan, maka admin tinggal klik setuju sehingga di sini disetujui dan pada karyawan akan muncul statusnya itu disetujui. Nah, kalau misalnya ditolak, maka si admin akan melakukan penolakan. Alasannya itu apa? Misalnya stoknya habis. Nah, di sini akan berubah statusnya jadi ditolak. Dan juga pada permintaan barang ini, ketika barang stok admin itu sudah habis seperti alat-alat panen, pestisida, pupuk. Nah, sehingga admin dapat melakukan pembuatan pesanan. Nah, nanti di sini akan diisi, misalnya di sini terdaftar nama suppliernya itu baru Asa saja, berarti kami punya nama supplier Asa saja. Nah, di sini kami ingin meminta pupuk. Nah, kemudian jumlahnya 120 misalnya dengan satuannya itu kilogram. Karung aja, karung. Ini opsional dan untuk tanggalnya kita akan memintanya pada hari ini sehingga tambah pesanan, sehingga nantinya pada supplier akan muncul permintaan dari si admin ini. Nah, ketika kita klik batal, itu akan membatalkan permintaan kita kepada supplier. Nah, kalau misalnya nanti kita disetujui atau kita ditolak oleh supplier, maka akan terkirim seperti ini tampilannya. Ini kalau misalnya barangnya sudah sampai. Nah, ini kalau misalnya barangnya sudah sampai, dia perlu konfirmasi. Artinya ketika supplier mengantarkan barang kepada admin dan itu barangnya sudah sampai ke admin, sehingga admin perlu melakukan konfirmasi. Nah, kalau misalnya tidak melakukan konfirmasi, maka kita tinggal klik tidak diterima, artinya barangnya itu belum sampai, sehingga nanti supplier dapat mengetahuinya lebih lanjut. Untuk proses deploy-nya, saya tidak deploy manual lewat command line, tapi lewat dashboard Vercel yang saya hubungkan langsung ke akun GitHub saya. Jadi, sebelumnya saya sudah pernah melakukan deploy pada beberapa hari lalu, tapi saya akan jelaskan urutannya. Jadi, pertama, saya akan masuk ke situs Vercel dan login pakai akun saya. Nah, setelah masuk, nanti saya dikasih opsi untuk membuat project baru. Lalu, Vercel akan meminta menghubungkan akun GitHub saya di sini. Nah, karena di sini saya sudah menghubungkannya, maka di sini akan muncullah semua repositori yang saya punya di GitHub. Nah, termasuk dengan repository project saya. Sehingga saya tinggal pilih, lalu kemudian import. Dan saya langsung deploy. Nah, karena repositorinya sudah terhubung langsung ke GitHub, setiap kali saya melakukan perubahan kode dan push ke branch utama, Vercel otomatis mendeteksi perubahan itu dan langsung menjalankan build ulang, serta deploy ulang versi terbarunya sendiri, tanpa perlu saya buka dashboard Vercel lagi atau upload file secara manual. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian poster. Nah, untuk poster pertama ini menjelaskan gambaran umum dari aplikasi Pumpventory, yaitu sistem inventory berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan inventory pada perkebunan kelapa sawit. Sistem ini mengintegrasikan proses pengelolaan stok, permintaan barang, hingga pengiriman dalam satu platform. Nah, pada bagian kiri ditampilkan contoh tampilan halaman utama website yang menunjukkan antarmuka aplikasi yang modern dan mudah digunakan. Sedangkan pada bagian kanan ini dijelaskan fitur-fitur utama yang dimiliki oleh Pumpventory, seperti dashboard admin, panel karyawan, logistik dan supplier, analitik canggih, workflow approval, dan optimize for Pumpventory.
Nah, kemudian untuk bagian bawah poster ini menjelaskan latar belakang dibangunnya sistem ini, yaitu masih adanya pencatatan stok yang dilakukan secara manual, sehingga data sering terlambat diperbarui, sulit dipantau secara real time, dan proses pembuatan laporan menjadi kurang efisien. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Pumpentory memiliki tujuan untuk membantu pengelolaan stok secara terstruktur, mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar, meningkatkan akurasi informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, target pengguna sistem terdiri dari 3 aktor utama, yaitu pemilik kebun, karyawan kebun, hingga supplier. Nah, dalam pengembangannya, Pumpentory menggunakan teknologi nih. Yang pertama ada React.js, Tailwind CSS, Supabase, Vercel, dan juga GitHub. Selanjutnya pada poster kedua, poster kedua sendiri ini menjelaskan fitur-fitur utama yang tersedia pada Pumpentory berdasarkan masing-masing pengguna sistem. Nah, pada menu admin, tersedia dashboard untuk melihat ringkasan kondisi inventory, pengelolaan barang, validasi pengajuan dari karyawan, pembuatan permintaan barang ke supplier, konfirmasi penerimaan barang, serta laporan inventory harian. Nah, selanjutnya pada menu karyawan kebun, tersedia dashboard karyawan, fitur pengajuan barang operasional, pemantauan status secara real time, serta riwayat seluruh pengajuan yang pernah dilakukan. Nah, sedangkan pada menu supplier sendiri tersedia dashboard supplier, pengelolaan pesanan yang diterima dari pemilik kebun, pembaruan status pengiriman barang, serta daftar seluruh pesanan yang sedang diproses maupun yang telah selesai. Nah, melalui pembagian fitur sesuai peran pengguna, Pumpentory mampu mendukung alur bisnis inventory mulai dari permintaan barang oleh karyawan, proses persetujuan barang oleh admin, pemesanan kepada supplier, hingga barang diterima dan seluruh aktivitas tercatat secara otomatis di dalam sistem. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan sebagai penutup video presentasi project UAS BPF kami. Nah, dapat disimpulkan dari proyek sistem Pumpentory ini, Pumpentory merupakan solusi digital untuk membantu pengelolaan inventory perkebunan kelapa sawit secara efisien, akurat, dan real-time menggunakan teknologi web modern. Dan solusi digital inventory, Pumpentory sendiri itu mempermudah pencatatan, monitoring stok secara real-time, dan pembuatan laporan inventory perkebunan kelapa sawit. Dan teknologi modern yang telah diterapkan pada sistem Pumpentory tersebut, yaitu dibangunnya dengan React.js, Tailwind CSS, Supabase, dan Vercel. Nah, aplikasi menjadi modern, responsif, dan mudah dikembangkan. Baik, sekian video presentasi UAS BPF kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.